Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap banget. Kopinya adalah kopinya ini dari Java Halu Coffee, tapi ini versi yang honey, ini yang wash kalau nggak salah ya, bukan yang ini. Anyway, pagi-pagi ngopi sedap banget ya, karena saya mau bahas soal kultur bacaan. Jadi ceritanya saya lagi baca buku. Yesus, kadang-kadang ini ketawa Pak Budi itu karena bukunya lupa. Ini ada 5 buku yang sedang saya baca, macam-macam ya. Ada buku tarik, ini saya lupa yang mana ya. Ada Snow Crash kayaknya bukan, tentang grid bukan kayaknya ya, grid Snow Crash, terus tentang culture code, terus tentang Elon Musk, tentang pokoknya ada berapa lah, 6 atau 7 buku gitu ya. Yang satu ini bikin saya stuck karena dia ada menceritakan tentang, ngambil contoh tentang mitologi atau mitos dewa-dewa Yunani ya, Greek gods gitu ya, mythology ya, Greek gods mythology. Jadi ini saya nggak ngerti ya, misalnya dia nyebutin nama seseorang gitu ya, saya nggak paham maknanya. Misalnya Hercules gitu ya. Ini saya nggak tahu benar itu, kayak jangan disalahin, saya kasih kabar ya kalau saya ngaco. Hercules misalnya. Hercules itu atau Hercules itu dia itu sebenarnya apa sih? Anaknya siapa? Oh, anaknya Zeus kali ya. Bacanya itu siapa? Zeus atau Zeus atau Zeus atau Zeus. Zeus kali ya. Nah itu kayak gitu ya. Saya nggak tahu urutannya siapa, namanya siapa, bacanya gimana juga nggak tahu. Terus emang Zeus ya. Terus ada Hercules gitu. Terus ada apalagi, ada Achilles, terus ada apalagi? Ada Aquaman. Bukan ya Aquaman. Poseidon. Nggak ngerti lah saya Greek gods itu. Nah, jadi kadang ini memang kesulitan kita dalam membaca itu ada konteks-konteks yang kita tidak pahami karena keilmuan kita atau latar belakang kultur kita berbeda, atau latar belakang pendidikan kita berbeda lah, kira-kira gitu. Kalau di Indonesia kita mungkin belajarnya apa dulu? Apa ya yang kalau ilmu-ilmu kayak gitu? Saya mencoba mencerna gitu ya. Karena kalau saya misalnya, kalau saya katakan wayang gitu ya, perwayangan ya. Apa sih namanya, Mahabharata segala macam gitu ya. Saya itu bacanya juga dari komik, bukan dari sejarah atau buku akademik ya. Yang diajarkan sekolah juga nggak ada. Saya bacanya itu karena saya baca bukunya R.A. Kosasih dulu ya, tentang perwayangan. Jadi saya nggak tahu tentang Arjuna gitu ya, Pandawa, terus apalagi nggak ngerti gitu ya. Jadi hal yang sama juga kalau saya mungkin membuat buku ya dalam bahasa Inggris gitu, kemudian saya memberikan referensi terhadap tokoh-tokoh wayang nih, misalnya gini, saya bilang gini, wah ini si orang ini cakep ya kayak Arjuna gitu. Nanti orang bulenya tuh bilang, maksudnya cakep kayak Arjuna tuh kayak siapa Arjuna gitu ya. Kalau di kita mungkin wah Arjuna itu paling cakep ya kalau laki-laki itu. Wah Arjuna cakep. Saya nggak tahu itu konteksnya gimana. Kalau di Greek gods siapa gitu kan, tiba-tiba kalau disebutkan nama seseorang ya saya nggak ngerti. Nah ini juga sama ya, kalau kita cerita tentang wayang juga nanti kalau kita buatkan referensi seperti itu, orang bule yang bacanya juga nggak ngerti gitu. Nah ini juga hal yang sama juga itu kalau kita soal tokoh ya, soal tempat juga begitu. Kadang ada tempat yang saya nggak ngerti maknanya apa sih gitu ya. Kalau di kita itu mungkin misalnya gini, wah dia kalau ini Ndiwe gitu ya, wah dia datang dari Ndiwe gitu. Ini juga orang Jawa kali ya, nggak tahu. Ndiwe itu dianggapnya kampungan gitu ya, Ndiwe gitu. Kalau di Bandung tuh ada, wah ini dia sih, wah si siapa namanya ya, si ini dia BTL bukan BTS ya, tapi BTL. BTL itu apa? Kalau dulu angkatan saya itu adalah yang namanya Batak Tembak Langsung. Dia dari Tarutung sana langsung ke Bandung gitu ya, sekolah di ITB. Wah, atau langsung kerja di Jakarta.
dia orang Batak dari kampung Batak sana yang ke Medan pun belum pernah, langsung deh. Itu namanya Batak tembang langsung dari sana langsung Jakarta. BTL gitu ya dulu ya. Dulu teman-teman saya waktu sekolah di ITB banyak yang BTL gitu. Otaknya cerdas semua. Jadi gitu ya. Nah, dan kalau saya kasih itu gitu-gitu tuh kan orang juga ngertiin Diwa gitu ya. Kalau di Amerika apa ya ininya ya, kota yang ininya yang dianggap kampungan ya. Ada tuh nanti kalau nama tuh suka lupa ya. Nanti kalau diingat itu dia. Kalau di kita misalnya kalau jauh kita deh Sabang sampai Merauke. Nah kalau orang bingung Sabang sampai Merauke terus dari mana ke mana gitu ya. Jauh soalnya Sabang sampai Merauke itu. Kalau di Amerika apa ya? Kalau di Inggris apa ya? Nah, hal-hal yang seperti itu ya kita kurang tahu karena kita tidak diajarkan tentang hal-hal yang global ya. Baik secara itu tadi ya latar belakang keilmuan, latar belakang kultur, pop culture-nya juga kita nggak dapat gitu ya. Saya mengerti gini semua itu karena mungkin dulu soal musik ya, sehingga saya tidak sengaja ini kan cerita-cerita tentang pop culture musik ya, musik Amerika, British gitu ya. Jadi ada tahu-tahu sedikit ya itunya. Oh iya. Kemudian karena baca buku maka mulailah tahu oh iya ya ini seperti itu gitu ya. Kalau nah berikutnya lagi kalau traveling, nah, karena saya pernah tinggal di luar negeri juga akhirnya jadi tahu ketemu dengan orang-orang rubbing elbows itu maksudnya kita bergabung dengan orang-orang lain jadi kita tahu kulturnya. Terus kalau ngomong-ngomong juga kadang-kadang ada bahasa lokal yang atau apa sih namanya peribahasa idioms ya yang sering digunakan. Nah itu juga sangat lokal banget ya. Misalnya saya kalau kadang-kadang nggak sengaja ngomong in my neck of the woods, apa sih neck of the wood? Itu maksudnya kalau saya di daerah saya dulu, itu maksudnya gitu istilahnya in my neck of the woods. Jadi neck leher, woods kayu maksudnya apa? Tapi gitu. Atau kalau kita di Indonesia mungkin lain padang, lain belalang gitu ya. Kalau di Inggris kan jadi apa? Different apa padang to field different grasshopper itu. Bulat rada bingung ya. Taruh dulu ngopi dulu nih biar lebih cerah. Kopi juga beda-beda di setiap negara ya. Apalagi ya. Nah itu dia ya. Tapi sebenarnya yang ini saya ceritakan tuh sebetulnya asalnya itu adalah bahwa kita bagusan memang banyak membaca ya. Banyak membaca sehingga kita mengetahui budaya, culture, sehingga ketika kita berdiskusi kita bisa paham maksudnya apa gitu. Dan hal yang sama juga kalau kita menceritakan juga kita harus memberikan introduction lah ya ini maksudnya apa gitu. Kadang-kadang kita merasa ya harus orang lain harus mengerti karena latar belakang kita seperti itu ternyata tidak. Itu juga salah satu kritikan saya terhadap beberapa buku buku barat ya bahasa Inggris yang kalau saya baca ndak ngerti blas karena ada hal-hal yang sangat culturally, yang sangat lokal, yang bagi orang lokal sana tidak masalah atau lazim atau umum, yang mana mereka merasa tidak perlu menjelaskan, tapi bagi kita kayaknya itu harus dijelaskan lagi. Gitu. Rada bulet ya. Pak Budi maksudnya apa sih? You know what I mean. No, Pak. Itu dia ya memang begitulah ya. Ini kopinya mau mendingin deh. Jadi kita harus habiskan dulu. Mudah-mudahan gitu ya dan mudah-mudahan juga tidak menyerah kalau kita stuck atau kita ketanggor hal-hal seperti itu. Saya kalau ketanggor seperti itu saya ngayal aja. Saya paling malas buka kamus atau definition. Dari dulu juga gitu kalau saya baca buku ya terus nggak ngerti artinya bahasa Inggris apa gitu ya. Udahlah saya ngarang aja di kepala saya itu maksudnya ini. Dan seringkali salah. Nanti kalau udah ketanggor sama orangnya, udah ketemu orang, that's not what it means gitu. Oh, jadi meansnya apa? Jadi artinya apa? Gitu. Artinya ini ya nggak apa-apa, namanya belajar ya. Belajar kan dari kecil sampai tua juga namanya belajar semua terus ya. Jadi nggak masalah salah. Gitu. Yang penting semuanya sehat. Itu ya yang penting sehat jasmani, rohani dan ya itulah ya, kita saling berbagi kebaikan. Saling bagi ilmu tuh.
tabungan untuk dunia dan akhirat. Nah, astagfirullah. Tetes, untung nggak ada duduk di atas notebook. Sorry ya, ini harus diberesin dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus lap-lap ini dulu. Ntar dulu, ngabisin kopi dulu baru lap. Tapi lapnya mana? Oh ini ada, aman. Ribet dulu sebentar ya.